Oke, kita masih di sini ngobrol tentang Empowerment Month, di mana topik masih seputar Roh Kudus. Kita Mhm. sudah ngobrol tentang siapa sih Roh Kudus, peran Roh Kudus dalam hidup kita, apa aja, Ya, ada 8 poin yang Pastor Stephanie Rael sudah masih bahas di banyak video. sebenarnya, cuman ya Masih banyak ya, cuman kita udah bahas lumayan di beberapa poin kemarin. Hari ini kita mau ngobrol tentang gimana sih Roh Kudus yang ada dalam diri kita bekerja hmm, di kehidupan kita mhm, sehari-hari. mhm mhm mhm. What do you think? Iya, karena banyak orang sebenarnya ada Roh Kudus dalam hatinya, Ah, tapi nggak dibiarkan bekerja, didiemin aja. didiemin aja gitu. Makanya kita Kasihan Bos. cuekin, kita aja kalau Dicuekin. dikacangin sedih ya. Hmm, Makanya oke. kita perlu belajar bagaimana cara Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Mhm, Nah, ada satu ayat dalam 1 Petrus 3 ayat 4 tertulis seperti ini, "Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah." Nah, hmm, perhiasan kita tuh bukan yang kita pakai di luar, tapi perhiasan kita adalah manusia batiniah. Yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan mhm, tentram, mhm, yang sangat berharga di mata Allah. mhm. Jadi Roh Kudus, Roh Tuhan yang memperlengkapi kita, yang mendandani kita adalah roh yang lemah lembut. Dia adalah roh yang lemah lembut. Do you know that for sure? Pernah Yes, nggak El ngalamin sendiri bahwa benar yang firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu adalah lemah lembut? ya. Pernah ngalamin sendiri nggak? Gini, biasanya Roh Kudus itu bekerja dengan bisikan yang sangat lembut, Hmm, yang sangat halus. hmm, Yang aku alamin, yang aku rasain my journey with the Holy Spirit adalah saat aku ngobrol, saat aku nanya Tuhan, justru most of the time, bahkan hampir selalu, hmm. dia nggak ngomong dengan cara yang tiba-tiba Stefani, Arnold gitu Dia kadang-kadang. manggil kamu apa sih namanya? Penasaran gitu kan? Kan Tuhan mungkin punya panggilan sendiri-sendiri ya. Kalau Tuhan panggilan aku tuh biasa panggilan nama kecilku, Oh gitu. Hani gitu Oh, ya. oh ya? Oh iya, Oh, some oke. kita ngerasanya. I don't know, maybe like some people. Aku sih AL Oh biasa. AL ya. AL Ya biasa. itu kan, jadi kan Tuhan tuh kan intimate banget Iya, sama kita. benar, benar, benar. Kayak aku pun juga ngerasa Tuhan tuh punya panggilan sendiri sama kamu Benar, gitu kan. benar, Oh benar, benar, nice. benar. Nah, yang lucu tau nggak, kalau Ah, misalnya ada satu orang juga yang aku kenal deket, ah, dia biasa dipanggil Tuhan bukan dengan nama aslinya, ah, ah. tapi justru dengan nama Joshua. Wah, Padahal itu bukan nama aslinya. oh iya. Saat dia tanya ke orang tuanya, "Kenapa ya, kok aku dikasih nama Joshua? Kok Tuhan panggil aku Joshua?" Ternyata itu nama yang dulu orang tuanya pernah mau namain dia, nggak jadi. Wah. Jadi aneh gitu, lucu gitu. Iya, iya, Jadi iya. kadang-kadang ya memang Tuhan panggil kita bukan dengan nama kita kadang-kadang, Hmm, tapi dia hmm, mau melihat deep within yang terdalam. hmm, Nah, tapi benar-benar dia adalah pribadi yang sangat lembut. Dia adalah pribadi yang sangat gentle. hmm. So, setiap bisikan, setiap kata-katanya itu nggak diktator. Bukan yang Nggak memaksakan maksa. kehendak, benar-benar kayak dengan sangat lembut, dengan sangat gentle, bahkan kalaupun kita abaikan dia akan diem. Kalaupun kita kayak say no, dia akan Hmm, diem. Dia kan hmm. benar-benar kayak, ya udah, dengan sangat lembut masuk dalam hidup kita, Hmm. masuk dalam hati kita dengan suaranya yang sangat lembut. Bedanya sama si jahat apa? Bedanya sama si jahat, Ah, makanya ini yang membedakan. ya, Roh jahat itu merasuk, masuk. roh Tuhan itu memenuhi. That's good. Makanya firman Tuhan berkata di Yohanes 10, kalau orang masuk dalam kandang dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang mencuri Mencuri. dan seorang perampok. Dia bukan Mhm, gembala, dia bukan Roh Kudus. mhm, Karena Roh Kudus masuk dengan sopan, dia mhm, tahu aturan, dia tahu mhm, etika, dia mhm, tahu artinya masuk lewat pintu. mhm. Makanya firman Tuhan berkata, Yesus lihatlah Tuhan sedang mengetuk di depan pintu. Iya. Dia nggak akan merasuk, dia nggak akan maksa masuk istilahnya gitu. Kalau kita open apa, kita buka hati kita, dia akan masuk. Hmm. Tapi kalau kita tutup hati kita tutup pikiran, enggak Tuhan. Dia nggak akan masuk Dia maksa, ngetok dulu ya. dia akan ngetuk. Dia Segentle itu. segentle itu. Dia nggak akan maksa masuk seperti roh jahat. Roh jahat merasuk dengan Hmm, kasarnya, dia akan take over hidup manusia, dia akan take over tubuh manusia, lempar sana, lempar sini. hmm. Pernah kan lihat orang kerasukan setan Iya. kan? Nanti jadi tiba-tiba jadi macan lah, tiba-tiba apalah kerasukan setan. Karena itu iblis. Ah, Iblis merasuk. ah, Roh Kudus memenuhi. hmm, Memenuhi itu nggak take control of our life. Makanya, hmm, mmm, apa namanya, iblis take hmm. control, tapi kalau roh Tuhan in control. Wah. Dia in control hidup Hmm, kita. Dia akan, mmm, pegang kendali hidup kita, hmm, tapi nggak diktator. hmm. Dia nggak akan maksa kita untuk kayak tiba-tiba kaki kita jalan Kenapa sih dia nggak maksa? Padahal kan dia kan Tuhan gitu ya. Is it not like him or itu dia memang karena that's dia his nature? gentle, karena dia sangat menghargai yang namanya free will manusia.
detik dia menciptakan manusia, detik dia menciptakan kita, dia konsekuen dengan semuanya. Dan dia berkata memang manusia diberikan free will. Dan dia menghargai free will manusia. Saat manusia kita bilang no, dia akan dengan gentle berkata, oke, go with your will. Jalani dengan caramu. Padahal kalau kita berkata kita your will not my will, yang sebenarnya itulah yang terbaik karena dia lebih tahu daripada kita. Tapi itulah cara Tuhan bekerja. Dia sangat gentle, dia sangat lembut, dia akan benar-benar dengan sangat sopan, nggak maksa, nggak yang. Tapi makanya aku sering berdoa, Tuhan paksakan rencanamu. Aku akan terus berdoa, Tuhan paksa. Kenapa? Karena aku tahu dia nggak akan paksa. Iya. Aku minta Tolong dong paksa. paksa aja Tuhan. Dan kalau kita minta Tuhan paksa, kita memberikan free will kita ke Tuhan. Kita memberikan our free will. Ini loh Tuhan, ini free willku. Atur. Atur aja. Kita bisa bikin marah nggak Roh Kudus? Bisa dong. Bisa. Firman Tuhan kan bilang jangan mendukakan hati Roh Kudus. Roh Kudus bisa marah, Roh Kudus bisa sedih. Nah, makanya kita perlu benar-benar untuk menghargai, mencintai, dan mengasihi kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Dia punya perasaan. Firman Tuhan berkata jangan mendukakan hati Roh Kudus. Kok bisa berduka? Karena dia punya perasaan. Kalau kita cuekin dia bisa berduka. Dia sahabat yang selalu ada bersama dengan kita. Tapi dia benar-benar gentle, yang harusnya dia tuh Tuhan loh. Dia tuh bukan orang yang perlu kita kasihani gitu. Dia bukan yang di bawah kita. Kita yang di bawah Tuhan. Tapi dia begitu merendahkan hatinya. Roh Kudus begitu rendah hati. Yang benar-benar kayak nggak maksa. He's very gentle. Sangat lemah lembut. Dan benar-benar dia benar-benar tahu artinya menghargai free will kita. Makanya kalau misalnya kita say no ke Roh Kudus, dia akan makin perlahan, makin mundur sampai suaranya nggak kedengaran lagi. Jadi apakah kalau misalnya dari tadi kita ngobrol tentang sifat Roh Kudus yang gentle, lemah lembut, apakah dengan kita semakin bergaul dengan dia itu akan mempengaruhi cara kita juga untuk dealing with things di dunia ini? Jelas, pasti. Karena saat dia kan konsultan juga. Dia kan benar-benar yang menolong kita. Dia juga yang memberikan dia jadi penasihat dalam hidup kita. Kalau misalnya kita benar-benar bergaul karib dengan Roh Tuhan, dengan Roh Kudus, kayak firman Tuhan bilang, Henok bergaul karib dengan Tuhan. Kita bisa loh bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita bisa bergaul karib dengan Tuhan, pikiran kita, pola pikir kita akan berubah. Kalau Arnold temenan sama orang bisnismen, pasti sebulan 2 bulan jadi termotivasi. Iya benar. Aku pengen buka bisnis, aku pengen bisnis baru. Benar. Karena siapa yang ada di sekitar kita, itulah kita. Dan kalau kita bergaul karib dengan Roh Tuhan, cara pikir kita, pola pikir kita juga akan terpengaruh sebegitunya. Jadi kalau orang marah-marah nggak pernah bergaul sama Roh Kudus ya? Ya nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Itu emosi ya. Emosi ya, oke. Kadang-kadang kita kayak bergaul karib dengan Roh Kudus, tapi juga kedagingan kita juga masih kuat. Aku nggak menghakimi. Sekedar pengingat. Roh Kudus itu lemah lembut. Kalau kamu marah-marah, bukan kayak Roh Kudus. Gitu. Bukan dari Roh Kudus, betul. Jadi kita mau kasih pertanyaan mungkin atau something yang teman-teman nonton, teman-teman CG bisa terapkan di CG. Apakah kita selama ini sudah mendengarkan dan memberikan ruang buat Roh Kudus dalam hidup kita? Karena kalau kita persempit ruang itu, ya dia nggak protes loh masalahnya. Dia benar-benar is very gentle. Roh Kudus adalah roh yang sangat lembut. Dan dia akan perlahan-lahan suaranya akan semakin kecil. Sampai kita nggak tahu lagi suara Roh Kudus tuh yang seperti apa sih. Saking kita udah jauh dan udah begitu nyuekin Roh Tuhan dalam hidup kita. Alright. Thank you guys. Kita akan move on to the next video. We'll see you guys there.